disepakati aja dulu atau 1 jam. Bu, barangkali yang masuk kelas itu setengah jam yang poin-poin lainnya kan sisanya kami. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah serta teman-teman ini harus menyampaikan diseminasi. Diseminasi itu artinya pengimbasan informasi yang harus teman-teman harus diserap, dan untuk selanjutnya harus bisa diterapkan di sekolah. Bahas di sini adalah modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu bagaimana kita tergerak sebagai guru ya. Ini tidak hanya terpaku pada calon guru penggerak, nanti ada calon guru penggerak lagi di teman kita, tapi ini ternyata untuk semua guru, nggak terkecuali, baik itu guru honor, guru PNS, kita termotivasi dari diri sendiri ya, yang akan kita pikirkan untuk anak didik kita. Sekarang tentang budaya positif. Apa sih budaya positif yang ada di sekolah kita ini? Karena kita komunitas sekolah, jadi budaya-budaya ini perlu dilaksanakan, tidak hanya kita pahami dan tidak hanya kita lihat, dan aksi nyatanya sudah terlihat nyata, sudah dilaksanakan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kita sudah terbantu 1 semester ini, dan perkembangan sekolah kita lagi, saya harus bangkit gitu saya. Dan teman-teman juga sama semuanya, kita harus bangkit, kita harus bergerak untuk tujuan pendidikan, yaitu memajukan, menumbuh kembangkan siswa-siswa kita sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Apa sih budaya positif di sini? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada peserta didik agar dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dan mengembangkan untuk menjadi kritis, bertanggung jawab, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Literasi dan lain sebagainya itu bisa dikembangkan bersama. Kita ingin dalam pengimbasan ini tidak hanya 1 kelas saja yang memiliki literasi, untuk semua kelas. Nah, barangkali nanti strateginya bagaimana kita bisa jiplak-jiplak pada teman-teman yang sudah melakukannya. Adapun tujuan dari disiplin positif itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Disiplin tentang waktu, tentang tugas-tugas belajarnya, berkomitmen. Mereka mau mengerjakan tugas secara memberikan tugas-tugasnya pada gurunya. Jangan ngeliput-ngeliput. Ini kan kadang anak-anak hanya berapa persen yang mengumpulkan tugas-tugasnya. Yang terlihat hanya anak-anak itu saja. Nah, ini perlu kita rangkul. Apa sih kendalanya anak-anak itu? Punya masalah belajar. Tugas kita lah yang akan membangun motivasi intrinsik pada mereka, membawa perubahan yang sifatnya transformatif. Dan transformatif ini tidak bisa mampu dilakukan sendiri, akan tetapi kita akan membutuhkan kolaborasi antar sesama teman, antar kepala sekolah. Saya yakin Ibu Kepala Sekolah kita akan memfasilitasi ini agar bisa berdampak pada murid. Dampaknya apa? Dampaknya mereka akan melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang sudah diatur oleh sekolah. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus dan respon? Ini berkaitan dengan stimulus-stimulus yang ada di sekolah kita. Apa sih yang sudah memberi stimulus bagi kita sehingga kita bisa merespon dengan antusias? Ekstrinsik artinya dari kita semuanya, kita guru-guru, itu peran kita sebagai guru, perkembangan dalam dirinya sendiri. Sama, nilai-nilai ini juga ditekankan untuk siswa, juga untuk guru.
Ki Hajar Dewantoro dalam filosofinya adalah mana ketika kita berada di depan, artinya kita harus menjadi tauladan bagi semua siswa, panutan bagi anak didik kita. Oleh karena itu kita harus menjaga benar faktor tauladan inilah yang perlu kita kuatkan. Bagaimana cara menguatkannya? Menjaga lisan, menjaga perilaku, menjaga segala sesuatunya baik, sadar, jangan melukai hati anak didik. Disiplin positif itu diawali dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mengontrol diri kita? Kita memperlakukan anak didik kita, menghadapi anak didik dengan berbagai macam karakter. Bagaimana kita menguasai mereka dengan bimbingan-bimbingan yang kita berikan, menanamkan budaya-budaya positif pada anak didik. Apa saja nilai-nilai yang perlu kita hargai dari mereka? Nilai-nilai itu tertanam pada pembiasaan-pembiasaan yang selama ini kita lakukan. Namanya bertegur sapa sudah ada. Sekolah inilah mereka akan mengenal disiplin-disiplin positif yang barangkali di rumah juga sudah diajarkan oleh lebih diperluas. Hal ini bisa strateginya bagaimana ya? Memasukkan nilai-nilai itu pada pembiasaan-pembiasaan seperti salah satunya ini tadi ya, kita ibu kepala sekolah sudah memfasilitasi kita untuk saling maju bergerak, mengembangkan diri dalam setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan profesi kita ya. Next, Kak. Indah. Ini tadi ya. Kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri ini adalah menjadi motif dari tindakan setiap manusia. Karena berpengaruh sekali dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran. Artinya nanti apabila tidak terpenuhi pasti akan ada pelanggaran-pelanggaran meskipun itu kecil. Contohnya pelanggaran apa? Kalau dalam rapat ngelimput, keluar nyeluduk, kabur, nah seperti itu. Kenapa? Karena saya mengalami itu, ya, saya ngalamin sendiri. Kenapa udah kondisi lapar, mana ngobrol apa yang diomong pun udah nggak konsentrasi lagi. Ujung-ujungnya kita keluar. Itu adalah salah satu bentuk pelanggaran. Apa sih tujuan daripada terpenuhinya segala kebutuhan dasar ini? Tujuannya adalah agar kita bisa memanusiakan manusia. Kok manusia dimanusiakan? Ya iyalah. Ketika anak sedang lapar, kita nggak akan tega kalau kita melihat anak murid kita dalam kondisi kelaparan atau kondisi tidak terpenuhi kebutuhannya, mungkin pakaiannya sobek, mungkin kemarin juga sudah terjadi ini, untuk membayar baju aja tidak. Tumbuhkan rasa peduli kita agar ia tetap bisa mengenyam pendidikan. Karena kebutuhan itu tidak lepas dari hubungan manusia. Nah, fasilitasi di sekolah kita adalah tempat yang paling aman untuk memfasilitasi anak didik kita dalam berbagai segala kebutuhannya. Bisa menjadi tunas-tunas yang bisa diandalkan bagi keluarga, bagi orang tua, bagi sekolah maupun bagi negaranya. Perlu harus memiliki kepekaan. Nah, apakah kesenangan, kebebasan, dan kasih sayang itu bisa diterima anak-anak di sekolah? Menurut Bapak Ibu, apakah mereka senang di sekolah? Apakah mereka bebas? Hal-hal positif yang bisa diterapkan dalam ini keyakinan kelas. Kadang kita banyak kendala ketika anak-anak ada satu permainan ini. Kepalkan salah satu tangan Anda. Kepalkan. Kepalkan. Coba kepalkan.
Kemudian yang satu lagi, teman kita mungkin berdua ya, bisa berdua. Teman kita mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda. Tangan. Kepal. Bukalah dicoba. Boleh dengan menghardik, boleh dengan membujuk. Anggap ini dalam kepala ini adalah harta karun kita. Anggap ini dalam genggaman ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga dari diri kita. Nah, apakah dari pertanyaan itu, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Silakan, boleh dicoba. Apakah Anda ataupun kita sendiri yang membuka, atau tergiur genggaman yang berharga ini tidak akan dimiliki oleh orang lain? Dan artinya kontrol itu ada dalam diri kita sendiri. Apakah rahasia ini harus dibuka atau enggak, itu dari mulut kita sendiri, dari diri kita sendiri. Itulah harga diri yang harus kita pertahankan. Punya nilai. Kalau kita membuka, Berarti kita kalah. mengapa alasan Anda membuka tangan Anda? 7. Siapa yang memegang kendali ini? Siapa kira-kira? Diri kita sendiri. Iya, Ibu diri sendiri katanya. Yang lain gimana? Bapak, Pak Dolof? Sama, diri sendiri. Oke. Karena di dalam sini ada lebih dari 15 juta. Kalau menurut Ibu apa, Bu? Kalau kita sudah mengepalkan tangan kita, itu adalah komitmen kita. Jadi di dalam komitmen kita itu kita tidak boleh terpatahkan. Ini sangat benar. Alhamdulillah, jawaban Ibu benar sekali. Artinya kontrol diri itu yang ada dalam diri kita. Ini Ibu nih kelas Ibu ke kelas sebelah. Bu, asal Banyak. Dan itu adalah semangat. Oke, kita buka sesi untuk tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita siap menjawab. Ada pendamping saya, Ibu Kepsak. Ya boleh. Ya. Boleh, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yani yang membawa materi. Saya tertarik tadi dengan masalah anak yang sering terlambat sampai 1 semester terlambat. Apa motif terlambat itu? Saya tanya dengan orang tuanya, dia susah bangun pagi, ya, suruh bangunkan, tapi kata mama biar dia jangan masih tidur. Besoknya gitu lagi, terlambat lagi setiap hari sampai semester 2 ini udah dia tidak selesai. Tema 6 tuh tidak selesai. Yel-yel, sorakan dia. Nah, itu yel-yelnya. Tapi saya tidak pernah marah. Apa hukumannya, Bu? Dia nanya. Tugas yang belum kamu kerjakan. Banyaknya, Bu. Mana kami mampu? Nah, seperti itu ya. Tanyakan, mohon pencerahannya dari Ibu supaya nanti bisa saya tularkan kepada anak tersebut. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Hasanah. Sangat bagus ya pertanyaannya. Masalahnya juga bagus. Masalahnya itu anak ini kelihatannya kalau menurut kita secara kasat mata dia pemalas. Apa ya? Pemicu anak itu malas itu mungkin faktor teori tadi ya. Barangkali ini anak tidak terpenuhi asupan gizinya di fisiologi di kebutuhannya itu tadi. Nah, kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah anak ini selalu terlambat dan orang tuanya pun tidak memberi respon yang baik. Sudah benar tadi Ibu yang sudah dilakukan Ibu kan tadi sudah benar ya, memanggil kita untuk membuka rasa sadar diri anak tersebut
Apakah kita harus melakukannya dengan cara kasar, atau dengan cara yang lembut, atau dengan cara yang menyindir-nyindir? Nah, tentunya yang halus. Gunakan cara yang dimana kita bisa menempati posisi manajer tadi, memanggil anak tanpa anak harus merasa disalahkan, akan tetapi anak itu akan menyadari yang nantinya dengan pemantik ucapan-ucapan yang kita berikan pada dia itu bisa memberi dampak pada pikirannya untuk mau berubah dengan sendirinya gitu. Oh, ternyata ibu ini aku nggak dimarahin kok, tapi aku malu deh aku kalau aku nggak berubah. Dia akan merasa seperti itu. Kita coba, kita sama-sama mencoba. Kita semuanya hilangkan dengan perlakuan-perlakuan kasar ketika kita sedang menghadapi masalah-masalah siswa. Ada baiknya kita memberikan perlakuan yang halus, ya, supaya anak itu akan tumbuh rasa sadar dirinya untuk tidak melakukan kesalahan, ya, tidak mengulang-ulang kesalahannya, tidak Insya Allah dengan cara ini kita akan melihat hasil anak itu bagaimana nanti berubahnya. Kalaupun itu tidak instan, memang itu tidak instan karena itu membutuhkan suatu proses yang halus, merangkul, ya. Kita melindungi dia dengan cara yang kayak seorang ibu lah. Bagaimana kita menjadi ibu dari dia, bagaimana kita menjadi sosok yang ia butuhkan. Karena di sana, di rumah barangkali tidak menemukan kasih sayang, tidak menemukan figur yang dia temukan di rumah, atau di luar juga lingkungannya kurang bagus. Nah, inilah peran kita sebagai guru untuk jangan malah ditambahin masalah mereka itu. Mereka itu terlambat karena punya masalah. Masalahnya bukan karena orang tuanya malas tidurkan, itu saya rasa bukan. Tapi itu ada faktor lain yang memicu dia berbuat seperti itu. Nah, itu barangkali kita nantinya bisa lebih menggali lagi. Kita lebih mengenal karakter anak didik. Saya salut dengan ibu. Ibu baru beberapa bulan di sini sudah kenal yang namanya yogi. Itu karena apa? Karena ada yang beda dari dia. Sebenarnya yang dikenal ibu itu apa? Karena dia punya masalah, dan masalah itulah yang harus kita temukan solusinya, bukan malah kita kau tuh bermasalah terus. Tidak seperti itu artinya. Jadi kita temukan solusinya supaya anak itu bisa menemukan jati dirinya, menyadari secara sadar diri, aku telah melakukan kesalahan dan aku tidak ingin membuat guruku kecewa. Aku tidak ingin membuat kegaduhan antara orang tuaku dengan guruku. Aku harus memperbaiki diri. Insya Allah dengan cara-cara yang lebih lugas, kita rangkul mereka dengan menemukan solusi permasalahan itu. Insya Allah mereka akan mau berubah. Silahkan tanggapi dulu Bu Hasanah, mungkin kasusnya ada yang sama, itu pastilah. Bagaimana mengatasi siswa kita yang sering datang terlambat. Nanti akan mempelajari ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya karena saya masih belajar. Kita sepakati aja dulu atau 1 jam. Bu, barangkali yang masuk kelas itu setengah jam yang poin-poin. Nah, ini kan sisanya kami. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah serta teman-teman ini harus menyampaikan desiminasi. Desiminasi itu artinya pengimbasan informasi yang harus teman-teman harus diserap
Dan untuk selanjutnya harus bisa diterapkan di sekolah. Bahas di sini adalah modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu bagaimana kita tergerak sebagai guru ya. Ini tidak hanya terpaku pada calon guru penggerak, nanti ada calon guru penggerak lagi di teman kita, tapi ini ternyata untuk semua guru, nggak terkecuali, baik itu guru honor, guru PNS, kita termotivasi dari diri sendiri ya, yang akan kita pikirkan untuk anak didik kita. Apa sih budaya positif yang ada di sekolah kita? Tidak hanya kita pahami dan tidak hanya kita lihat, dan aksi nyatanya dilaksanakan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kita sudah terbantu dan perkembangan sekolah kita lagi. Saya harus bangkit gitu saya. Dan teman-teman juga sama semuanya, kita harus bangkit. Kita harus bergerak untuk tujuan pendidikan, yaitu memajukan, menumbuh kembangkan siswa-siswa kita sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Apa sih budaya positif di sini? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada peserta didik agar dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dan mengembangkan untuk menjadi kritis, bertanggung jawab, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Literasi dan lain sebagainya itu bisa dikembangkan bersama. Kita ingin dalam pembimbingan ini tidak hanya satu kelas saja yang memiliki literasi, semua kelas. Nah, barangkali nanti strateginya bagaimana kita bisa jiplak-jiplak pada teman-teman yang sudah melakukannya. Adapun tujuan dari disiplin positif itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, disiplin tentang waktu, tentang tugas-tugas belajarnya, berkomitmen, mereka mau mengerjakan tugas secara memberikan tugas-tugasnya pada gurunya, jangan ngeliput-ngeliput. Ini kan kadang anak-anak hanya berapa persen yang mengumpulkan tugas-tugasnya, yang terlihat hanya anak-anak itu saja. Nah, ini perlu kita rangkul. Apa sih kendalanya anak-anak itu? Masalah belajar. Tugas kita lah yang akan membangun motivasi intrinsik pada mereka, membawa perubahan yang sifatnya transformatif. Dan transformator ini tidak bisa mampu dilakukan sendiri, akan tetapi kita akan membutuhkan kolaborasi antar sesama teman, antar kepala sekolah. Saya yakin Ibu Kepala Sekolah kita akan memfasilitasi ini agar bisa berdampak pada murid. Dampaknya apa? Dampaknya mereka akan melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang sudah diatur oleh sekolah. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus dan respon? Ini berkaitan dengan stimulus-stimulus yang ada di sekolah kita. Apa sih yang sudah memberi stimulus bagi kita sehingga kita bisa merespon dengan antusias perkembangan dalam dirinya sendiri? Ki Hajar Dewantoro dalam filosofinya adalah mana ketika kita berada di depan, artinya kita harus menjadi tauladan bagi semua siswa, panutan bagi anak didik kita. Oleh karena itu kita harus menjaga benar faktor tauladan. Inilah yang perlu kita kuatkan. Bagaimana cara menguatkannya? Menjaga lisan, menjaga perilaku, menjaga segala sesuatunya baik, sadar, jangan melukai hati anak didik. Disiplin positif itu diawali dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mengontrol diri kita? Kita memperlakukan anak didik kita, menghadapi anak didik dengan berbagai macam karakter. Bagaimana kita menguasai mereka dengan bimbingan-bimbingan yang kita berikan, menanamkan budaya-budaya positif pada anak didik. Apa saja nilai-nilai yang
perlu kita hargai dari mereka. Nilai-nilai itu tertanam pada pembiasaan-pembiasaan yang selama ini kita lakukan. Namanya bertegur sapa sudah ada. Sekolah inilah mereka akan mengenal disiplin-disiplin positif yang barangkali di rumah juga sudah diajarkan oleh lebih diperluas. Hal ini bisa strateginya bagaimana ya? Memasukkan nilai-nilai itu pada pembiasaan-pembiasaan seperti salah satunya ini tadi ya, kita ibu kepala sekolah sudah memfasilitasi kita untuk saling maju bergerak, mengembangkan diri dalam setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan profesi kita ya. Kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri ini adalah menjadi motif dari tindakan setiap manusia. Karena berpengaruh sekali dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran. Artinya nanti apabila tidak terpenuhi, pasti akan ada pelanggaran-pelanggaran meskipun itu kecil. Contohnya pelanggaran apa? Kalau dalam rapat, ngelimput, keluar, nyeludut, kabur, nah seperti itu. Kenapa? Karena saya mengalami itu, ya, saya ngalamin sendiri. Kenapa? Udah kondisi lapar, mana ngobrol apa aja yang diomong pun udah nggak konsentrasi lagi. Ujung-ujungnya kita keluar. Itu adalah salah satu bentuk pelanggaran. Tumbuhkan rasa peduli kita agar ia tetap bisa mengencam pendidikan. Nah, karena kebutuhan itu tidak lepas dari hubungan manusia. Nah, fasilitasi di sekolah kita adalah tempat yang paling aman untuk memfasilitasi anak didik kita dalam berbagai segala kebutuhannya. Bisa menjadi tunas-tunas yang bisa diandalkan bagi keluarga, bagi orang tua, bagi sekolah maupun bagi negaranya. Tujuannya adalah agar kita bisa memanusiakan manusia. Guru harus memiliki kepekaan. Nah, apakah kesenangan, kebebasan, dan kasih sayang itu bisa diterima anak-anak di sekolah? Menurut Bapak Ibu, apakah mereka senang di sekolah? Apakah mereka bebas? Hal-hal positif yang bisa diterapkan dalam, kita nggak akan tega kalau kita melihat anak murid kita dalam kondisi kelaparan atau kondisi tidak terpenuhi kebutuhannya, mungkin pakaiannya sobek, mungkin kemarin juga sudah terjadi ini, untuk membayar baju aja tidak. Nah, ini keyakinan kelas. Kadang kita banyak kendala ketika anak-anak ada satu permainan ini. Kepalkan salah satu tangan Anda. Kepalkan. Coba kepalkan. Kemudian yang satu lagi, teman kita mungkin berdua ya, bisa berdua. Teman kita mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda. Kepal. Buka lagi coba. Boleh dengan menghardik, boleh dengan membujuk. Anggap ini dalam kepalan ini adalah harta karun kita. Anggap ini dalam genggaman ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga dari diri kita. Nah, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Silakan, boleh dicoba. Apakah Anda ataupun kita sendiri yang membuka, atau tergiur genggaman yang berharga ini tidak akan dimiliki oleh orang lain? Dan artinya kontrol itu ada dalam diri kita sendiri. Apakah rahasia ini harus dibuka atau enggak, itu dari mulut kita sendiri, dari diri kita sendiri. Itulah harga diri yang harus kita pertahankan. Punya nilai. Kalau kita membuka, berarti kita kalah. mengapa alasan Anda membuka tangan Anda? 7. Siapa yang memegang kendali ini? Siapa kira-kira? Diri kita sendiri.
Iya, ibu diri sendiri katanya. Yang lain gimana? Bapak, Pak Dolof? Sama, diri sendiri. Oke. Karena di dalam sini ada 15, lebih dari 15 juta. Kalau menurut ibu apa, Bu? Kalau kita sudah mengepalkan tangan kita, itu adalah komitmen kita. Jadi di dalam komitmen kita itu kita tidak boleh terkakak. Ini sangat berharga. Alhamdulillah, jawaban ibu benar sekali. Artinya kontrol diri itu yang ada dalam diri kita. Ini ibu nih kelas ibu ke kelas sebelah. Bu, asal Banyak. Dan itu adalah semangat. Semangat? Semangat. Oke, kita buka sesi untuk tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita siap menjawab. Ada pendamping saya, Ibu Kepsak. Ya boleh. Ya. Boleh, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yani yang membawa materi. Saya tertarik tadi dengan masalah anak yang sering terlambat. Sampai 1 semester terlambat. Apa motif terlambat itu? Saya tanya dengan orang tuanya, dia susah bangun pagi. Ya, suruh bangunkan, tapi kata mama biar dia nyaman masih tidur. Besoknya gitu lagi, terlambat lagi setiap hari. Sampai semester 2 ini udah dia enggak selesai. Tema 6 tuh enggak selesai. Yel-yel, sorakan dia. Nah, itu yel-yelnya. Tapi saya enggak pernah marah. Apa hukumannya, Bu? Dia nanya. Tugas yang belum kamu kerjakan. Banyaknya, Bu. Mana kami mampu? Nah, seperti itu ya. Tanyakan, mohon pencerahannya dari Ibu supaya nanti bisa saya tularkan kepada anak tersebut. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Hasanah. Sangat bagus ya pertanyaannya. Masalahnya juga bagus. Masalahnya tuh anak ini kelihatannya kalau menurut kita secara kasat mata dia pemalas. Apa ya? Pemicu anak itu malas itu mungkin faktor tidak terpenuhi asupan apa tadi di kebutuhannya itu tadi. Yang kita tahu adalah anak ini selalu terlambat dan orang tuanya pun tidak memberi respon yang baik. Sudah benar tadi Ibu yang sudah kita lakukan, yang sudah dilakukan Ibu kan tadi sudah benar ya, memanggil. Kita untuk membuka rasa sadar diri anak tersebut. Apakah kita harus melakukannya dengan cara kasar atau dengan cara yang lembut atau dengan cara yang menyindir-nyindir? Nah, tentunya yang halus. Gunakan cara yang dimana kita bisa menempati posisi manajer tadi, memanggil anak tanpa anak harus merasa disalahkan, akan tetapi anak itu akan menyadari yang nantinya dengan pemantik ucapan-ucapan yang kita berikan pada dia itu bisa memberi dampak pada pikirannya untuk mau berubah dengan sendirinya gitu. Oh, ternyata ibu ini aku nggak dimarahin kok, tapi aku malu deh aku kalau aku nggak berubah. Dia akan merasa seperti itu. Kita coba, kita sama-sama mencoba. Kita semuanya hilangkan dengan perlakuan-perlakuan kasar ketika kita sedang menghadapi masalah-masalah siswa. Ada baiknya kita memberikan perlakuan yang halus ya, supaya anak itu akan tumbuh rasa sadar dirinya untuk tidak melakukan kesalahan. Ya, tidak mengulang-ulang kesalahan. Insya Allah dengan cara ini kita akan melihat hasil anak itu bagaimana nanti berubahnya. Karena itu membutuhkan suatu proses yang halus, merangkul ya. Kita melindungi dia dengan cara yang kayak seorang ibu lah. Bagaimana kita menjadi ibu dari dia. Bagaimana kita menjadi
sosok yang ia butuhkan. Karena di sana, di rumah barangkali tidak menemukan kasih sayang, tidak menemukan figur yang dia temukan di rumah, atau di luar juga lingkungannya kurang bagus. Nah, inilah peran kita sebagai guru untuk jangan malah ditambahin masalah mereka itu. Mereka itu terlambat karena punya masalah. Masalahnya bukan karena orang tuanya malas tidurkan, itu saya rasa bukan. Tapi itu ada faktor lain yang memicu dia berbuat seperti itu. Nah, itu barangkali kita nantinya bisa lebih menggali lagi, kita lebih mengenal karakter anak didik. Saya salut dengan ibu. Ibu baru beberapa bulan di sini sudah kenal yang namanya yoga, yogi. Itu karena apa? Karena ada yang beda dari dia. Sebenarnya yang dikenal ibu itu apa? Karena dia punya masalah, dan masalah itulah yang harus kita temukan solusinya, bukan malah kita kau tuh bermasalah terus ya. Tidak seperti itu artinya. Jadi kita temukan solusinya supaya anak itu bisa menemukan jati dirinya, menyadari secara sadar diri, aku telah melakukan kesalahan dan aku tidak ingin membuat guruku kecewa. Aku tidak ingin membuat kegaduhan antara orang tuaku dengan guruku. Aku harus memperbaiki diri, insya Allah. Dengan cara-cara yang lebih lugas, kita rangkul mereka dengan menemukan solusi-solusi permasalahan itu. Insya Allah mereka akan mau berubah. Silahkan tanggapi dulu Bu Hasanah. Mungkin kasusnya ada yang sama, itu pastilah. Bagaimana mengatasi siswa kita yang sering datang terlambat. Nanti akan mempelajari ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.